Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Silakan masuk sini. Oh iya Pak, izin ya Silakan Pak. duduk. Saya boleh duduk di mana ya? Iya boleh. Senyamannya kamu mau duduk di mana? Silakan. Saya duduk di sini aja ya. Kita duduk ya. Kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Begitu. Tapi sebelumnya kita belum kenalan ya. Belum. Kamu pertama kali kesini kan? Saya takut lupa. Soalnya banyak sih akhir-akhir ini banyak orang yang datang ke ruangan ini. Saya takutnya mungkin kamu pernah datang 2 kali atau apa? Saya lupa. Saya baru pertama kali Pak. Baru pertama kali. Boleh mungkin bapak dulu kali kenalan ya. Oke, jadi perkenalkan ya, nama bapak Insan Syirama. Kamu nanti bisa panggil Pak Insan aja atau Insan atau Pak Rizky juga boleh. Saya kebetulan konselor baru ya di sekolah ini. Kalau misalkan kamu nanti setelah kegiatan ini masih ada masalah yang sekiranya belum tertuntaskan, nanti bapak bakalan tulis nama bapak agar nanti kamu bisa menghubungi bapak ya setelah kalau misalkan kamu masih merasa ada yang terganjil di kalau misalnya buat kita masalah ini. Iya Pak. Oke, boleh silakan makan nama kamu. Nama aku Fatika. Aku masih kelas 10. Saya bisa ngomong apa nih? Ya aku Fanti dari kelas 10 apa tuh ya guys? Terus kamu dari mana hari ini? tadi sih ada kelas siapa ya? Setelah kelas ini jam istirahat. Jadi jam istirahatnya saya gunain buat datang ke sini. Soalnya saya merasa kalau saya mau misalnya datang ke sini di konsol, boleh ya Pak? Iya, sama konsol Pak. Berarti ini kamu baru pertama kali ya Kak Fatih mungkin Kak Fatih baru pertama kali buat datang ke sini makanya. Tapi sebelum kita lanjut ke masalah ini, Kak Fatih tahu apa itu kegiatan konseling atau mungkin sepengetahuan kamu aja? Aku tahu ya kayak konseling itu semacam guru itu dia mau kita kasih masalah. Iya. Kamu lagi kesana atau gimana? Bapak gitu. Iya, nggak apa-apa. Oh, kamu mungkin haus mungkin? Lumayan sih. Oh iya, tunggu, bapak ambil air dulu ya. Ini ya, mungkin kalau misalkan kamu nanti setelah cerita bapak berikan air. Ya, setelah cerita aja. Apa kalau bapak kalau kamu mau minum sekarang boleh? Boleh, silakan. Boleh ya. Takutnya kamu mungkin terlalu kadang atau apa. Sudah ya kan? Saya takut sama bapak. Kamu tenang aja, bapak mungkin konselor baru, cuman bapak ya sudah cukup pengalaman masalah-masalah klien yang mungkin memang ya, masalah cukup berat. Oke, jadi karena memang Kakak baru pertama kali konseling dengan Bapak mungkin akan menjelaskan dulu ya apa itu konseling dan apa itu klien. Nah, jadi konseling itu tadi yang kami bilang itu semacam curhat itu sebenarnya benar. Emang kita tuh sebenarnya cuma curhat aja, cuma memang
kalau konseling itu tuh ada tekniknya dan juga ada semacam asasnya. Jadi yang dimaksud dengan konseling itu adalah suatu kegiatan yang dimana dalam kegiatan tersebut ada konselor, yaitu saya sendiri nih, dan ada klien. Nah, klien itu adalah orang yang memiliki masalah dan yang ingin menyelesaikan masalahnya di konseling seperti itu. Berarti saya kliennya. Nah, kamu kliennya, supaya masalah yang sedang dihadapi atau masalah yang sedang dialami sama Fatih dapat dijelaskan dan dapat menemukan jalan keluarnya seperti itu. Tapi pasti menemukan jalan keluar. Kalau misalkan Kak Fatih nanti masih ngerasa ada jalan masalahnya, tapi sebelumnya nih mohon maaf nih, kalau misalkan kegiatan konselor kita, kegiatan konseling kita pada ini saya batasi hanya sekitar 30 menit, karena memang jam istirahat sekolah kita kan hanya 30 menit saja ya. Nah, nanti apabila misalkan masalah Kak Fatih ini masih belum tuntaskan atau mungkin masih mengganjal pikiran Kak Fatih, nanti boleh setelah ini kamu boleh datang lagi ke saya, entah setelah jam pelayanan selesai atau mungkin senyamannya kamu boleh datang ke sini. Apa kamu sudah cukup mengerti mau kita sebut apa? Saya sudah cukup mengerti dan konseling. Saya tuh sebenarnya udah percaya sama itu. Saya takut untuk mulai. Oke, gimana tapi tadi Bapak sudah ngomong, Bapak sudah cukup tenang. Tenang sih, belum cerita. Sebenarnya saya udah kayak belum saya sampai banget. Oh, jadi kamu boleh percaya sama Bapak. Oke, jadi penjelasan ya soal konseling sendiri. Nah, dia kan seperti Bapak bilang, kalau konseling itu tuh dia ada yang namanya tekniknya dan juga nanti ada aksesnya. Nah, kebetulan pada konseling dengan Bapak ini, Bapak menggunakan teknik SSC ya, atau yang kepanjangan dari singkatan dari pendekatan klien center itu. Nah, untuk tadi rasa Kak Fatih yang takut beda sama Bapak, nah namanya nih, jadi konseling itu ada yang namanya asas. Nah, asas itu yang sering konseling gunakan itu ada dua nih, ada asas kerahasiaan dan juga ada asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan yang dimana tuh konselor itu Bapak akan senantiasa untuk merahasiakan semua cerita-cerita yang klien sampaikan. Jadi itu kamu nggak usah takut, kalau misalkan aku bakal menyebarluaskan cerita kamu pada teman-teman Bapak atau mungkin kepada guru-guru lain. Dan juga Bapak akan senantiasa untuk menyuruh Kak Fatih agar lebih terbuka dalam cerita apapun itu yang masalah Kak Fatih sedang alami. Jadinya jangan ditutup-tutupin, cukup terbuka saja sama masalah yang sedang Kak Fatih alami seperti itu. Di konseling itu ya kan itu kenapa? Baik, itu karena saya sendiri sebagai seorang konselor itu kan pasti sudah menjadi tugas saya ya untuk mengungkit rahasia dari setiap masalah dari klien, karena kan masalah kan bersifat pribadi ya, dan pastinya kan karena seorang klien datang ke konseling artinya dia mempercayakan masalah itu kepada si konselor tersebut agar masalahnya itu tidak dibocorkan kepada orang lain seperti itu. Dan
asal kakak juga tahu kan, sebelumnya juga banyak dari klien yang datang ke sini ya. Dan saya tahu masalah mereka, dan saya pun tidak sama sekali memberikan rahasia mereka ke Kak Fatih sekalipun, bahkan ke keluarga saya ataupun teman-teman saya itu. Kalau sebelumnya Bapak sampai ngebocorin, berarti ada sanksinya atau gimana? Ya tentunya itu akan ada sanksi yang pasti. Pertama mungkin ya, yang paling banget terkait adalah siswa tersebut mungkin jadi jelek namanya karena masalahnya dia tuh diketahui sama guru-guru gitu. Kalau saya, kalau bapaknya terus sanksinya apa? Oh, kalau sanksi pasti ada, pasti bakal ditegur sama kepala sekolah. Kamu mau tisu? Jadi seperti itu tadi, saya bakal dapat sanksi terutama dari kepala sekolah, yang pasti mungkin ya bakal ada rapat atau mungkin perbincangan sama kepala sekolah dengan saya terkait sanksi yang saya langgar seperti itu. Oke. Aku sudah dapat saya sama Bapak. Oke, kalau itu boleh nih Kak Fatih langsung aja mulai cerita apa yang Kak Fatih rasain, apa yang Kak Fatih alamin, boleh semuanya disampaikan di sini. Jadi saya tuh sebenarnya merasa sedih Bapak, karena tuh belakangan itu atau saya tuh suka dimarahin sama guru. Jadi kamu tuh sekarang tuh merasa sedih karena merasa tuh akhir-akhir ini tuh kamu dimarahin sama guru ya. Oke, kalau boleh tahu tuh kenapa ya kamu bisa dimarahin sama guru? Apa yang membuat kamu itu sering banget dimarahin sama guru? Iya sih Pak, sebenarnya wajar saya, karena kayaknya saya khawatirin tugas deh. Oh, jadi itu karena kamu yang nggak ngerjain tugas. Oke, itu mungkin tapi kenapa nih? Kenapa bisa kakak tuh bisa nggak ngerjain tugas? Pasti kan ada sebab dan alasannya kenapa bisa kakak tuh nggak ngerjain tugas. Iya Pak, saya tuh pertama merasa bosan belajar mulai dari jam 7 pagi saya belajar di sekolah, dan setelah pulang sekolah saya masih harus ikut les pagi, pulang ke rumah langsung sampai sekolah. Jadi saya bosan banget mengulangi kegiatan itu berulang-ulang kali. Jadi masalah kamu ini yaitu satu, kamu merasa bosan ya, bosan dengan aktivitas kamu yang itu saja. Oke, paham. Berarti kalau kayak gitu, Iya Pak, saya kalau bosannya kayak saya lebih milih tidur daripada ngerjain tugas. Saya ini terlalu lelah, saya takut nantinya tuh saya tuh sakit karena terlalu maksain diri saya Pak. Jadi saya rasa saya tidur aja. iya. Oke, Bapak ngerti apa yang kamu rasain. Jadi karena Kak Fatih sendiri emang udah capek seharian di luar ya, dari sekolah, terus pulang-pulang langsung ke les, udah gitu pas sampai rumah pun kamu harus menjalankan tugas antara tugas sekolah ataupun tugas dari les, dan akhirnya setelah itu kamu pun merasa capek sehingga kamu memilih untuk tidur. Nah, dan juga tentunya karena kamu merasa lelah, kamu akhirnya tidur dan memilih untuk menjaga kesehatan kamu dengan cara itu ya. Oke. Tapi kalau soal itu, apakah kamu sudah atau pernah
membandingkan jam tidur kamu untuk bangun lebih awal untuk belajar atau melakukan tugas, misalnya kayak kamu mau bisa tidur jam jam 8. oh jam 8 itu waktu yang cepat yang tidur ya. Tapi misalkan jam 8, apakah kamu setelah kebangun misalkan kebangun jam 12 malam atau mungkin jam 3 subuh, apakah kamu pernah menggantikan waktu tersebut untuk belajar atau mungkin kamu pakai untuk tidur lagi? Tapi sekarang nggak bangun jam itu, kalau bangun dari awal kita tetap bangun di jam 6, jadi tidak sejam lagi saya sampai ke sekolah. Berarti dari hal tersebut kamu pun apa ya, kamu jadi setelah tidur kamu langsung bangun untuk siap-siap ke sekolah Iya Pak. tanpa kamu harus belajar lagi seperti itu. Iya sih Pak, kalau yang saya lakukan itu kayak perangkat banget ya. Tapi itu membuat saya tuh merasa nyaman. Saya sadar kalau sekarang saya belajar dengan giat karena sebentar lagi akan Oke, makasih ya. Oke, dari cerita kamu tadi, kamu tadi barusan bilang kalau sebentar lagi akan ada kegiatan kelas. Nah, dan artinya kan kamu mengatakan kamu harus lebih giat dalam belajar ya. Nah, terus juga tapi kamu tuh lebih ngerasa nyaman tidur lebih awal dan kenapa tidak mengerjakan tugas setelahnya? Jadi kamu kan tadi bilang kalau kamu itu harus giat dalam belajar ya untuk menghadapi ujian kenaikan kelas. Nah, tapi kamu merasa tuh nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Gitu. Pak, saya tuh bingung harus gimana. Di satu sisi saya juga takut ya gagal saat ulangan nanti. Di sisi itu saya mau sama tidur lebih awal dan bangun mepet-mepet sekolah. Terus Saya tuh sebenarnya kayak butuh banget dukungan yang membantu saya tuh kayak belakang belajar terus saya tuh karena saya udah pengen belajar ya, saya tuh jadi kayak rajin belajar itu saya tuh butuh banget dapat kayak gitu. Tapi saya bingung gitu, saya nggak tahu jadi kamu merasa butuh banget dorongannya untuk apa membantu kamu dalam mengerjakan tugas-tugas maupun saat nanti ujian pengambilan seperti itu ya. ya bapak. Kalau lagi terus tuh saya takut ya kayak saya gagal, apalagi gagal ujian ya Pak. Saya takut sebenarnya. Emang ke depan itu saya ingin tidur, terus saya mau ngerjain tugas semuanya tidur. Tapi di satu sisi tuh saya takut gagal dan itu butuh dorongan. Oke, jadi kamu merasa gagal, merasa takut gagal ya dalam menghadapi ujian itu dan kamu juga sedikit merasa tertekan ya. Bapak, saya takut kehilangan sama orang tua saya kalau nilai saya jelek. Terus kedua, saya takut sama teman-teman saya karena nilai saya juga jelek. Teman nggak mau takut saya karena nilai saya jelek. Oke, jadi kalau apa simpulkan dari permasalahan kamu di awal sampai sekarang, berarti masalah pertama kamu itu kamu tuh mulai merasa sedih ya, sedih dan juga rasa sedih itu karena kamu dimarahin sama guru akhir-akhir ini. Tapi setelah kita lihat lebih dalam, ternyata itu masalahnya ada pada kamu yang suka tidak Motivasi Pak. kurang motivasi dan juga kamu jadi apa kurang semangat tidak semangat dalam melakukan tugas karena kamu lebih memilih untuk tidur karena kamu merasa nyaman saat tidur lebih awal seperti itu. Dan juga hal lainnya itu kamu saat ini sedang merasa tertekan karena kamu takut gagal dalam menghadapi ujian yang akan masuk itu apa ya?
ngerasain ya, kayak pada saatnya itu kita tuh emang manusia ya, kita mudah merasa bosan. Pastikan setiap kali kita nemu pengalaman baru atau mungkin apa sama aktivitas kita yang lama, pasti kita akan merasa mudah jenuh. Nah, apalagi tuh di umur kamu yang sekarang ya, umur kamu sekarang pasti kelas 10 tuh rata-rata umurnya 16 tahun ya. Saya masih 15 tahun. Oh, 15 tahun. Iya, apalagi di umur-umur kamu yang sekarang tuh ya, anak-anak remaja pasti kan lebih cepat merasa bosan, lebih cepat merasa jenuh sama aktivitas yang itu lagi, atau mengulangi kebiasaan yang sama. Dan tentunya nih, anak-anak muda tuh yang saya lihatnya tuh, mereka tuh sering banget nih coba-coba hal baru nih, kayak misalkan jalan-jalan atau mungkin seperti itu. Nah, terus juga biasanya itu anak-anak muda yang saya lihat tuh, mereka tuh sering banget manfaatin hari-hari weekend buat jalan-jalan, stay sama teman-temannya atau dengan orang tua di waktu libur. Nah, dan itu tuh bertujuan untuk apa ya, menghilangkan mungkin stres atau mungkin kembali pikiran mereka seperti itu. Tapi ya kamu, apakah kamu coba melakukan hal itu atau udah pernah sebelumnya? Saya sih belum pernah ya ngelakuin jalan-jalan tapi saya kalau lagi di rumah saya suka dengar musik. Saya suka banget sama K-pop, jadi kalau misalnya banget saya K-pop, saya nyanyi, saya lagi sambil nyanyi. Nyanyi saya kayak langsung masuk rasa terpulang. Oh, jadi artinya tuh kamu udah tahu nih ya, artinya apa hal yang buat kamu senang, yaitu kamu mendengarkan musik ataupun bernyanyi seperti itu ya. Iya bapak saya suka itu jadi Jennie, oh artis K-pop yang kamu suka itu Jennie. Oke, boleh banget itu kalau misalkan kamu jadikan Jennie atau mungkin musik sebagai dorongan untuk kamu bersemangat dalam belajar, itu bagus tuh, beneran nggak apa-apa. Kalau misalkan emang itu jadi hal yang positif untuk kamu. Nah, terus apa nih? Kalau boleh Bapak tanya, karena kamu udah tahu nih apa hal yang buat kamu semangat, Bapak ingin tanya tuh, apa rencana kamu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? pastinya yang kayak pertama itu saya harus menjadwalin jadwal belajar supaya saya itu tahu jadwal jam segini ngapain, terus biar akhirnya jam segitu saya kerja. Terus kedua tadi yang bapak bilang jalan-jalan weekend itu saya juga jadi penasaran dan juga kayak pengen jalan-jalan kayak ke bioskop gitu ya kan atau terus jalan-jalan itu minimal bakal lakuin sih 2 kali dalam sebulan mungkin ya bapak ya, sisanya untuk saya akan lagu Jenny K-pop biar saya semangat untuk belajar, apalagi kalau sebelum belajar mungkin saya bisa banget mendengar lagu dulu ya bapak ya, dengar lagu Jenny saya semangat, saya kayak enjoy buat belajar kayak gitu ya bapak ya. Oh iya, iya. Bagus loh itu loh, kamu artinya nih udah punya banget planning ke depannya ya. Itu tadi kalau dari Bapak tuh, kamu udah tahu bakalan membuat jadwal ya, jadwal dengan isinya itu ada jadwal belajar kamu, terus jadwal kamu istirahat, yaitu dengan mungkin mendengarkan musik, terus mungkin juga kamu bakalan melakukan apa, staycation ya sama teman-teman kamu ya di hari weekend selama 2 minggu ya, 2 kali. 2 kali dan sebulan saya Oke, dalam sebulan. Oke, boleh banget itu. Itu bagus banget. Tapi apakah kamu ingin melakukan dengan sungguh-sungguh nih? Karena kamu udah buat rencana terstruktur seperti itu.
rajin di musik, saya mungkin bisa Oke, bagus bagus bagus. Bapak senang banget nih karena kamu udah merasa ya termotivasi ya sama Jamie. Artinya tuh kamu udah menemukan nih ya kan apa yang bikin kamu senang, yaitu dengan mendengarkan musik ataupun dengan menyanyi ataupun dengan melihat Jamie. Mungkin kamu bisa jadi lebih semangat dan Bapak turut senang banget nih karena kamu udah bisa menemukan solusinya sendiri. Tapi kalau misalkan apa kalau misalkan kamu merasa apakah ada yang masih mengganjal, boleh apakah kamu misalkan ada yang mau kamu sampaikan lagi? saya udah sangat senang apa ya jika saya benar-benar ngelakuin apa yang saya bilang tadi. Saya tuh benar berjanji akan giat belajar, sukses, terus kalau di prestasi terus ujiannya bagus nilainya. Oke, baik baik baik. Karena kamu udah menemukan ya apa menjadi sumber masalah kamu. Oke, tapi maaf nih ya Kak Pati, karena berhubung waktu kita mungkin udah hampir 30 menit ya. Oke, bila tadi kita mulai sekitar jam 11. Nah, sekarang udah jam 11, 11.20-an, hampir sekitar 30 menit kurang. Jadi kalau boleh Bapak rangkum semuanya, ini kamu udah menemukan motivasi kamu itu dengan kamu melakukan refreshing nih, akan refreshing nanti dengan teman-teman kamu. Tapi Bapak mau nanya, kira-kira rencana awal kamu saat nanti refreshing dengan teman-teman kamu mau ajak kemana? Karena saya menurut bioskop Oke, semua bagus banget. Terus saya oh setan, iya boleh banget tuh, apalagi kan kalau misalkan apa momen kaget itu yang paling seru ya. Iya iya iya. Boleh, itu boleh banget, seru. Terus apa lagi kira-kira? saya mau piknik Oh piknik. di kebun lagi Cibodas. Kemudian Cibodas. Oh iya, aku kan pernah sama sih itu waktu sama teman-teman beberapa pas muda. Itu yang kebunnya itu kalau nggak salah tuh apa ya? Ada pohonnya. Iya pasti itu dong, pasti ada pohonnya kalau itu. Cuman yang bapak tahu tuh dia tuh dulu tuh ada rumah kacanya di situ kalau nggak salah. Kan saya belum pernah ke sana. Saya Oh, sih kau udah baru pernah ke sana ya? makan. Oh, kirain. Kirain kalau misalkan kamu tahu di situ, saya juga pengen ke sana lagi. Soalnya saya udah lama nggak ke sana. Mau apa ya? Anaknya bapak Nggak bisa, saya. nggak bisa. Tapi akhirnya sebenarnya bapak cukup senang nih karena emang Kak Fatih udah tahu apa saja step by stepnya yang bakal Kak Fatih lakuin dengan mengenalkan kebosanan Kak Fatih, yaitu satu dengan mendengarkan musik ya. Musiknya terutama musik hip hop aja nih, apa ada musik yang lain yang saya Kadang-kadang saya selalu lagu Indonesia sih Pak, tapi menggunakan cukup kalau bikin semangat. Jadi kalau saya waktu jauh ya saya mau mendengarkan musik Indonesia yang hari ini. oh jadi kalau lagi galau kamu seringnya tuh dengerin musik Indonesia itu lagu mahal ini ya. Tapi kalau saya belajar baru saya dengar K-pop. Oh K-pop biar semangat gitu ya. Oke, berarti itu motivasi utama kamu. Dan untuk menghilangkan stresnya lagi karena sudah di sekolah selama sebulan, kamu ingin mengadakan refreshing sebulan 2 kali dengan teman-teman kamu. Oke, dan dengan rencana yang dimana kamu ingin nonton bioskop di minggu pertama ya, atau di dandan pertama? Minggu pertama, dan berikutnya kamu ingin ke Kebun Raya Cibodas. Itu wah, oke oke, rencana yang bagus sih gitu ya. Oke, tapi sebelum kita akhirin, apa kamu masih ada yang mau ganjel nih di hati kamu yang ingin kamu sampaikan? Saya kayak banget ya. Tahu nih saya harus ngapain gitu. Oke,
Dan memang nih Kak Fati, tujuan dari teknik PSSI itu adalah supaya klien itu bisa mengentaskan masalahnya sendiri. Seperti itu, dan saya rasa Kak Fatih sendiri sudah berhasil untuk mengentaskan masalah sendiri, yaitu dengan tadi menghilangkan kebosanan dengan mendengarkan musik dan juga dengan jalan-jalan dengan teman-teman seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan Kak Fatih tadi ada rasa ingin cerita lagi dengan Bapak apabila nanti Kak Fatih misalkan masalahnya nggak bisa belum dengan baik, sekiranya ternyata saat nanti nyampe rumah ada yang ganjel atau ternyata Kak Fatih cuma ingin cerita lagi nanti suatu waktu, boleh nih Kak Fatih datang ke sini lagi ke ruangannya lagi untuk berkonsultasi dengan Bapak. Dan seperti itu boleh banget aja. Jadi seperti itu Bapak pas awal-awal kamu datang, Bapak akan kasih kamu nomor Bapak ya, agar nanti kalau misalkan kamu merasa ada yang kurang dalam yang kayak apa, atau misalnya kamu itu masih ada masalah itu, boleh nanti kamu di sini ya. Jadi saya jadwal di WA. Boleh ya di WA Atau mungkin langsung datang boleh, tapi mungkin nanti kan di depan itu kan ada ini ya, ada agenda kertasnya. Nah itu tuh nanti kamu boleh ngisi di situ. Misalkan kalau misalkan ada table yang kosong di depan, yang jam 12 kosong, kamu boleh di situ. Nanti bakal ada siapa yang bakal datang seperti itu. Cuman biar lebih gampang lagi, biar kamu gak berulang kali ke ruangan Bapak, kamu boleh langsung chat saya dengan nomor Gaya dulu ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya kayaknya harus keluar dulu. Oh iya ya, bentar lagi masuk soalnya ya. Iya, saya juga baru belajar Bapak. Belum jajan. Nanti nih ayamnya boleh langsung boleh kamu sebut pulang ya ayamnya. Boleh saya bawa. Boleh banget. Jadi nanti Saya jadi senang. setiap iya, alhamdulillah kalau misalkan kamu senang, Bapak juga ikutan senang ya. Karena emang setiap kali ke ruangan ini tentunya Bapak bakal kasih air ya ke klien tentunya, supaya mereka juga bisa lebih rileks, biar bisa lebih tenang juga dalam menyampaikan apa yang mereka rasakan. Tuh, seperti itu. Ya boleh, silakan kamu. Ya Bapak, saya ikutin ya Bapak. Makasih banyak udah membantu permasalahan saya dan ya sama mau mengatasi masalah saya dan Tenang aja Kak Pati, sesuai dengan janji saya dan juga dengan asas kerahasiaan, Bapak akan mengukir rahasia ini di pasti. Bapak nggak akan kasih tahu siapa-siapa atau ke teman Bapak atau ke siapapun itu, pokoknya kamu tenang aja ya, nggak bakal ada rahasia kamu di luar. ya Bapak, saya percaya sama Bapak. Kalau gitu saya pamit dan saya mendampingi Bapak. Terima kasih nih sudah Terima kasih mempercayakan Bapak ya sebagai konselor. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati.